Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vena Septianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Muhammadiyah 3. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang etika Islam dalam penerapan ilmu pengetahuan. Terdiri dari 3 pembahasan, yaitu yang pertama ilmu dan kemanusiaan, yang kedua ilmu untuk kemaslahatan hidup, yang ketiga ayat Al-Quran dan hadis. Baik, langsung saja. Yang pertama ilmu dan kemanusiaan. Hubungan ilmu dengan kemanusiaan sangatlah erat sekali, dikarenakan ilmu bisa berkembang karena keberadaan manusia. Manusia mewujudkan sifat-sifat baiknya untuk memelihara kelangsungan hidup ini di dunia, dan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ilmu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi, sebagai wakil Tuhan untuk menjaga kehidupan di dunia ini. Dengan ilmu, manusia dapat memanfaatkan segala sesuatu didasari nilai yang positif, sehingga dalam kehidupan bersosialisasinya dapat terjalin hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras. Manusia merupakan makhluk yang sangat sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain di muka bumi ini. Dengan dibekali pembawaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal untuk mengelola keseimbangan alam ini. Tujuan Allah menciptakan manusia itu sendiri adalah sebagai wakil atau khalifah secara langsung di muka bumi ini, agar tujuan hidup menjadi serasi, selaras, dan seimbang. Manusia mendapatkan ilmu melalui pelantaraan kalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berhubungan dengan ilmu sosial, maka ada keterkaitan antara manusia dengan kemanusiaan sehingga melahirkan konsep ilmu itu sendiri, yaitu yang pertama interaksi, yang kedua saling ketergantungan, yang ketiga kesinambungan dan perubahan, yang keempat keragaman atau kesamaan, yang kelima konflik dan konsensus, yang keenam pola, yang ketujuh tempat atau lokasi, yang kedelapan kekuasaan atau power, yang kesembilan nilai kepercayaan, kesepuluh keadilan dan pemerataan, 11 kelangkaan, 12 kekhususan, 13 budaya atau kultur, 14 nasionalisme. Yang kedua, ilmu untuk kemaslahatan hidup. Islam adalah agama yang menginginkan umatnya memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual. Perlu diketahui bahwa orang-orang yang berilmu memiliki keutamaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata iman dan ilmu sendiri disebut secara beriringan, mengandung arti bahwa iman tidak boleh dipisahkan dengan ilmu. Ilmu-ilmu yang dikembangkan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, termasuk bagi lingkungannya. Menurut Al-Ghazali, ada beberapa keutamaan orang yang berilmu. Yang pertama, bagaikan matahari, selain menerangi dirinya, juga penerang orang lain. Yang kedua, bagaikan minyak katsuri yang selalu menyebarkan keharuman bagi orang yang berpapasan dengannya. Yang ketiga, ayat Al-Quran dan hadis. Terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Terdapat juga hadis dari Ibnu Abdul Bar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib setiap muslim, dan sesungguhnya segala
sesuatu hingga makhluk hidup di lautan meminta ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.